Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Alfi Farihatul Ula. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan satu tema tentang filsafat ilmu, yakni dasar-dasar filsafat bagi sains. Semoga teman-teman bisa mudah memahami penjelasan saya berikut ini. Langsung saja, silahkan disimak baik-baik ya videonya. Proses keilmuan manusia terjadi karena bertemunya subjek ilmu dengan objek ilmu. Maka suatu ilmu pada dasarnya terdiri atas tiga unsur, subjek, objek, dan pertemuan keduanya. Apa hakikat ketiga hal itu dan bagaimana peran masing-masing dalam proses keilmuan itu, dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan ini dalam sejarah filsafat merupakan persoalan kefilsafatan yang berkaitan dengan asumsi dasar dari proses keilmuan itu sendiri. Tentang hal ini, ada banyak aliran kefilsafatan yang menyumbangkan pemikirannya. Berikut ini akan dibahas secara ringkas 4 aliran kefilsafatan, yakni rasionalisme, empirisme, kritisisme, dan positivisme. Dasar-dasar filsafat bagi sains. Filsafat memiliki banyak jenis aliran. Aliran-aliran filsafat ini dasarnya ada 3. Antara lain, yang pertama adalah persoalan tentang keberadaan atau dimensi ontologis. Yang kedua adalah persoalan pengetahuan atau dimensi epistemologis. Dan yang ketiga adalah persoalan nilai-nilai atau dimensi aksiologis. Di dalam era sains modern, dasar filsafat yang muncul adalah dimensi epistemologis. Nah, dasar inilah yang akan kita bahas dalam video kali ini. Dia ini membicarakan sumber pengetahuan dan bagaimana cara memperoleh pengetahuan itu. Dan pada video ini, kita hanya akan membahas sebanyak 4 aliran, yakni rasionalisme, empirisme, kritisisme, dan positivisme. Untuk yang pertama, yakni rasionalisme. Dia ini adalah aliran yang berpandangan bahwa semua pengetahuan bersumber pada akal atau rasio. Dengan akal itulah aturan untuk mengatur manusia dan alam itu dibuat. Tokoh utamanya di sini adalah René Descartes, yang dijuluki sebagai bapak filsafat modern. Dia juga terkenal dengan pemikiran cogito ergo sumnya, atau yang di dalam bahasa Inggris dikatakan I think before I am. Aku berpikir, maka aku ada. Kemudian ada tokoh lain dalam aliran rasionalisme, yaitu Spinoza dan Leibniz. Keduanya ini telah terinspirasi dari René Descartes. Kemudian aliran yang kedua adalah empirisme. Bertentangan dengan rasionalisme yang memberikan kedudukan bagi rasio sebagai sumber pengetahuan, empirisme memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiriah maupun pengalaman batiniah. Singkatnya, empirisme ialah aliran yang berpandangan bahwa semua pengetahuan diperoleh lewat indera. Prosesnya, indera memperoleh kesan-kesan dari alam nyata. Kemudian, kesan-kesan itu berkumpul dalam diri manusia yang kemudian diolah menjadi pengalaman. Tokoh utamanya dan terkenal adalah John Locke. Menurutnya, sebelum seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran atau rasio manusia itu masih kosong. Situasi tersebut diibaratkan Locke seperti sebuah kertas putih atau tabula rasa yang kemudian mendapatkan isinya dari pengalaman yang dijalani oleh manusia itu. Dalam empirisme ini ada juga tokoh lain, yakni Thomas Hobbes dan David Hume. Kemudian aliran yang ketiga adalah kritisisme, yaitu aliran yang berpandangan bahwa pengetahuan manusia itu berasal baik dari dunia luar maupun dari jiwa atau pikiran manusia. Prosesnya, akal memperoleh pengetahuan dari empiris atau pengalaman. Kemudian, akal mengatur dan menertibkan dalam bentuk pengamatan, yakni dalam bentuk ruang dan waktu. Aliran filsafat ini adalah aliran yang bisa dikatakan gabungan atau campuran antara rasionalisme dan empirisme. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah Immanuel Kant. Dia adalah seorang filsuf Jerman yang mencoba mengatasi pertikaian antara rasionalisme dan empirisme.
Menurutnya, realitas itu ada dalam akal budi manusia. Nah, untuk aliran yang terakhir yakni positivisme. Dia merupakan aliran yang berpandangan bahwa kepercayaan-kepercayaan yang dogmatis harus digantikan dengan pengetahuan faktawi. Artinya, bahwa filsafat hendaknya dan semata-mata mengenai dan berpangkal pada peristiwa-peristiwa positif, yaitu peristiwa-peristiwa yang dialami manusia. Dalam positivisme, ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktivitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan data empiris. Nah, prosesnya, apapun yang berada di luar pengalaman tidak perlu diperhatikan. Tokohnya yang paling terkenal adalah Auguste Comte, yang sekaligus sebagai pendiri aliran ini, sehingga dia sering disebut sebagai Bapak Positivisme. Menurutnya, ilmu pengetahuan tidak bisa mendahului fakta, sehingga positivisme benar-benar menolak metafisika dan menerima adanya das Ding and Siege, atau objek yang tidak dapat diselidiki oleh pengetahuan ilmiah. Dan selanjutnya, aliran positivisme ini dikembangkan oleh Emile Durkheim, John Stuart Mill, dan lain-lain. Nah, itulah tadi pembahasan singkat terkait dasar-dasar filsafat bagi sains. Demikian, itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video ini karena durasi waktu yang terbatas. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.